Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji tentang fikih udhiyah atau fikih dari berkurban. Faslun fi ahkamil udhiyati. Fasal menerangkan beberapa hukumnya kurban. Bidhamil hamzati fil ashhari wa ya ismun lima yudhbahu minan na'ami yauma idin nahri wa ayyamat tasyriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Udhiyah itu bahasa fikihnya kurban ya. Udhiyah itu adalah istilah untuk hewan yudhbahu minan na'am, yang disembelih, hewan dari golongan hewan ternak yang berkaki 4 yang disembelih di hari Idul Nahr atau hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Nah, ini menunjukkan waktunya kurban itu bolehnya mulai terbitnya matahari hari Idul Adha atau 10 Dzulhijjah hingga hari Tasyrik tanggal 13 asarnya tanggal 13 Dzulhijjah. Taqarruban ilallah ta'ala. Niat kurban semata-mata hanya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tidak untuk gengsi, tidak untuk yang lainnya. Taqarruban ilallah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Hukum asalnya udhiyah atau kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Alal kifayati. Jadi sunnah muakkad itu ada istilah di dalam hukum fikih itu sunnah muakkad kifayah. Ada fardu kifayah, ada sunnah muakkad kifayah. Apa pengertiannya sunnah muakkad kifayah? Fa idza ada biha wahidun min ahlil baitin kafa'an jami'ihim. Jadi ketika ada dalam ahlu bait, dalam anggota keluarga itu yang berkorban satu, maka cukup semuanya mendapatkan barokahnya udhiyah, barokahnya berkorban. Jadi pengertian dari sunnah muakkad kifayah adalah apabila dalam satu keluarga sudah ada yang berkorban satu, maka seluruh keluarga mendapat barokahnya kurban. Bukan berarti niatnya satu hewan kurban itu untuk satu keluarga, enggak. Tetap nanti satu orang, ada penjelasan di belakang, satu orang untuk di atas namakan satu hewan kurban. Kalau kambing untuk satu anggota keluarga, salah satu atas nama satu orang. Dan kalau nanti sapi atau jamus itu kerbau atau badanah atau onta itu untuk 7 orang. Jadi tetap walaupun hukumnya adalah sunnah muakkad kifayah, tetapi satu kambing di atas namakan satu sakhsun atau satu orang. Wa yujzi'u fi hal jad'u min ad-dhani. Oh, mohon maaf. Wala tajibu al-udhiyah illa bin nadhri. Lah, ini catatan yang sangat penting. Udhiyah atau kurban itu tidak akan menjadi wajib kecuali dinadarkan, sehingga mafhum mukhalafahnya ada kalanya kurban itu sunnah muakkad, ada kalanya menjadi wajib apabila dinadarkan. Maka sebagai panitia kurban wajib menanyai kepada sahibul kurban, orang yang berkorban, sahibul udhiyah, ini hewan kurban itu dinadarkan atau tidak, kurban wajib atau tidak. Kalau dinadarkan, nanti ada konsekuensinya di belakang, ada penjelasan di belakang, tidak boleh dimakan dagingnya. Tapi kalau hewan yang sunnah muakkad yang tidak wajib, hewan kurbannya itu tidak wajib, maka sunnah memakan. Nanti di belakang ada penjelasannya. Nah, sekarang membahas tentang batas usia hewan kurban. Wa yujzi'u fiha al-jad'u min ad-dhani wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi saniyati. Yang pertama, hewan domba. Hewan domba itu syarat minimum di kitab Fathul Qorib ini, syarat minimum harus umur 1 tahun. Hewan domba itu kambing yang bulunya lebat, minimum 1 tahun. Sudah masuk tahun kedua, jadi 1 tahun lebih 1 hari itu sudah cukup.
minimum umur hewan domba untuk berkorban itu minimum 1 tahun. Yang kedua adalah wasani minal ma'zi wa huwa ma lahu sanatani wa tu'ana fi salisati, yaitu kambing kacang atau wedhus Jawa. Kalau orang Jawa bilang itu wedhus Jawa. Kalau kambing Jawa atau wedhus kacang itu harus minimum 2 tahun dan sudah masuk tahun ketiga, jadi 2 tahun lebih 1 hari. Itu kalau wedhus kacang. Tapi kalau kambing domba tadi 1 tahun sudah masuk tahun kedua, 1 tahun lebih 1 hari sudah bulbul. Wasaniyu minal ibili malahu khamsu sinina wa ta'ana fis sati. Sedangkan kalau onta harus minimum usia 5 tahun dan sudah masuk 6 tahun. Ini biasanya wasaniyu, biasanya itu powel 2. Powelnya alami, tidak dipotel sama orang yang ternak. Jadi kalau onta minimum usianya 5 tahun sudah masuk tahun ke-6. Wasaniyu minal bakori ma lahu sanatani wa tu'ana fis salisati. Sedangkan untuk sapi harus minimum usianya 2 tahun sudah masuk tahun ketiga. Itu sapi. Itu keterangan kitab Fathul Qorib. Sekali lagi itu keterangan kitab Fathul Qorib. Saya akan bacakan batas minimum hewan-hewan yang di referensi kitab lain. Ini saya ambil dari referensi Hasyiah Jamal, kemudian Majmu' Syarah Muhadzab, dan yang ketiga dari Tarkhut Tasrib. Nah, Tarkhut Tasrib keterangan yaitu umur domba ada yang mengatakan minimal 1 tahun, itu Fathul Qorib. Seperti yang di Fathul Qorib. Ada yang minimal 6 bulan. Nah, ini kita aman. Panitia kalau ada kambingnya agak besar tapi usianya 6 bulan untuk domba sudah masuk bulan ke-7 itu boleh. Minimal 7 bulan, ada yang minimal 8 bulan. Minimal 10 bulan. Nah, jadi boleh sebelum mencapai umur apabila sudah powel, salah satu giginya sudah powel. Jadi untuk ikhtiyatnya hati-hati, kalau domba itu minimum 1 tahun. Tapi ada ulama yang mengatakan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 10 bulan. 4 itu ya, 9 bulan tidak ada. 6, 7, 8, 10 itu minimum. Kemudian yang kedua, yang jadi parameternya pada kambing domba ini adalah nggak sampai usia minimum tapi sudah powel, tapi powelnya alami. Ini sebagai bentuk dia makannya banyak, giginya powel dan sudah gemuk. Jadi sebenarnya parameternya itu di batas minimum bobotnya itu. Sebenarnya bukan bobotnya. Pokoknya kalau usianya segini biasanya bobotnya sudah cukup gitu loh. Makanya tadi ada perbedaan pendapat, ada yang 1 tahun, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Itu untuk kambing domba. Sedangkan untuk kambing kacang atau kambing Jawa itu minimum 2 tahun seperti di Fathul Qorib. Ada yang mengatakan minimum 1 tahun. Nah ini kalau nggak dijelaskan di kitab lain nanti salah sangka. Waduh, urung tahun urung oleh. Nah ini ada di keterangan di kitab beberapa literatur yang saya bacakan. Kemudian ada yang minimum saya ulang, kambing kacang tadi minimum 2 tahun, ada yang kaul yang mengatakan minimum 1 tahun. Tidak 1 tahun lebih boleh. Umur sapi ada yang mengatakan minimum 2 tahun, ada minimal 3 tahun. Jadi ini nggak bisa ditawar, minimum 2 tahun. Kalau sapi itu minimum 2 tahun, minimal 3 tahun. Untuk umur onta ada yang mengatakan minimal 5 tahun, ada yang mengatakan minimal 6 tahun. Jadi yang hati-hati untuk panitia harus mencari minimum 2 tahun untuk sapi. Jadi itu perbedaan pendapat ulama tentang batas minimum usia hewan yang dikurban. Wallahu a'lam bishawab.